Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Baik semuanya? Coba lambaikan tangannya saudaraku, katakan shalom. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan sebagai renungan kepada kita pada hari ini dengan topik terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terkoneksi berarti itu terhubung atau punya hubungan. Saudaraku yang kekasih, beberapa di antara kita mungkin masih sempatnya mengalami, saudaraku yang kasih, terhubung dengan orang-orang yang kita kasihi, tetapi tidak begitu lancar, ya. Apalagi zaman-zaman dulu, ya, belum ada, saudaraku yang kekasih, handphone, terhubung sangat susah. Di luar kota, saudaraku yang kasih, apalagi di luar negeri, paling satu-satunya hanya pakai surat. Itu pun seminggu, 2 minggu baru sampai. Haleluya. Juga semakin canggih zaman, muncul lagi pager untuk menghubungkan satu dengan yang lain. Ya, kalau pagernya sudah bunyi titit titit, berarti ada pesan, bisa dibuka. Saudara yang kasih, ya bisa terhubung, bisa kontak dengan yang lain. Lalu ada handphone atau mobile phone yang muncul sehingga semakin baik lagi, saudaraku, koneksi. Saudaraku yang bisa terhubung di antara sesama kita, saudaraku yang kasih. Yang di luar rumah, yang di kampung bisa lebih mudah terhubung karena handphone. Ya, sudah semakin baik, semakin canggih. Bisa SMS. Ya, bisa tukar cerita. Ya, dengan tarif paket yang murah dibanding dulunya hanya sekedar pakai surat saja. Haleluya. Sekarang semakin canggih lagi. Pengguna gadget, saudaraku, bukan hanya bisa SMS, tapi bisa juga video call. Bisa juga saudaraku yang kasih pakai aplikasi Zoom. Walaupun di luar kota, di kampung, di luar negeri, bisa kita lihat langsung wajahnya. Betul saudaraku? Betul? Asalkan ada fasilitas internet dan paket, semuanya bisa menjadi lancar. Saudaraku, banyak pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah karena fasilitas internet ini. Bisa WA lah, saudaraku, ya, bisa Messenger, ya, bisa Facebook, bisa Instagram, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh gadget ini. Teknologi semakin canggih, teknologi semakin baik, koneksi semakin baik. Dari 3G jadi 4G. Dari 4G ini akan beralih ke 5G. Mungkin luar negeri sudah 5G. Kita 5 apa? 5G atau 5 apa ini? Haleluya. Atau masih tinggal di 3G. Ya, 3G. 4G sekarang akan naik lagi, ya, 5G. Jadi jangan sampai kita tertinggal. Amin. Haleluya. Teknologi semakin berkembang, komunikasi semakin baik. Ya. Saudara yang kasih, dalam hal ini juga kiranya kita, hubungan kita, koneksi kita di dalam Tuhan semakin lebih baik. Haleluya. Dalam hubungan kita dengan Tuhan kiranya semakin baik. Saudara yang kasih, dalam perjanjian lama, koneksi Tuhan dengan manusia tidak bisa langsung. Melalui nabi, melalui imam. Saudaraku, melalui nabi dari imam disampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada jemaat. Saudaraku, itulah dulu zaman nabi-nabi. Begitulah koneksinya, begitulah
cara terhubungnya dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak bisa secara langsung manusia itu dulunya, saudaraku, bisa terhubung dengan Tuhan. Tetapi melalui Yesus mati di kayu salib, saudaraku yang kasih, karena kasihnya, karena kebaikannya, saudaraku yang kekasih, sekarang ini kita bisa terhubung langsung dengan Dia. Sewaktu Dia disalib, terjadilah gempa, saudaraku, sehingga tabir bait suci itu terbelah dua. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita bisa langsung terkoneksi dengan Bapa di sorga. Gak ada sukacitanya ini. Gak ada tepuk tangannya ini. Banggalah kita bisa langsung terhubung dengan Tuhan. Tidak lagi tanya Nabi, Nabi, apa yang dikatakan Tuhan kepadamu? Tidak. Haleluya. Saudara yang kasih, kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Kapan saja, di mana saja. Haleluya. Saudaraku, Tuhan tidak terlalu sibuk kepada kita. Dia selalu punya waktu untuk kita. Sepanjang kita memberikan hati kita, hidup kita untuk, saudaraku, menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, berdoa dan bersekutu kepadanya, Dia selalu ada di samping kita. Haleluya. Jadi saudaraku, tabir bait suci itu sudah terbelah, tidak ada lagi pembatas. Tidak ada lagi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Gak perlu dijadwal-jadwal. Gak perlu bergiliran-giliran berjumpa dengan Tuhan. Langsung. Semua kita, kapan saja dalam waktu-waktu kita, bisa bersekutu, bisa terkoneksi, bisa terhubung langsung kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tanpa Yesus mati di kayu salib, tanpa kasih-Nya yang begitu besar, kita tidak bisa menikmati, saudaraku yang kekasih, berkat Tuhan ini. Bersyukurlah. Amin. Efesus 2:18 mengatakan, karena oleh Dia kita dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi ada jalan masuk, ada sinyalnya, ada koneksinya. Amin. Saudaraku yang kekasih, Markus 15 ayat 38 tadi, yaitu ketika tabir bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dari atas sampai, bukan dari bawah sampai ke atas. Dari atas sampai ke bawah. Berarti Tuhanlah yang membuka. Saudaraku, Tuhanlah yang memberikan, saudaraku, koneksi. Tuhanlah yang memberikan kemudahan. Tuhanlah yang memberi kasih karunia. Amin. Bukan usaha kita, tapi memang benar-benar itu karena keinginan daripada Tuhan. Haleluya. Paulus juga berkata Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Artinya saudaraku, semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk selamat, untuk bisa terhubung kepada Tuhan. Semua kita. Lebih lanjut dikatakan Efesus 3 ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ini anugerah yang besar kepada kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, untuk kebaikan kita. Kesempatan bagi kita diberikan yang seluas-luasnya untuk bisa menikmati hadirat Tuhan secara langsung. Amin, saudaraku.
Saudaraku yang kasih, yang penting kita berikan hati kita, hidup kita, waktu kita. Tidak lagi kita siapkan kambing, domba, lembu, sapi untuk bisa, saudaraku yang kasih, bersekutu dengan Tuhan. Tidak lagi, saudaraku. Tetapi kita sekarang bisa langsung berjumpa dan bercakap-cakap bersama dengan Yesus. Haleluya. Saudaraku, apakah yang harus kita berbuat supaya kita bisa terkoneksi dengan Tuhan? Pertama sekali, jadikanlah dia raja di dalam kehidupan kita. Jangan dosa yang menjadi raja. Katakan sama temannya, jadikan Yesus menjadi raja, bukan dosa yang menjadi raja. Amin. Karena di dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, saudaraku. Jangan kehendak daging yang menjadi raja. Jangan tabiat dosa yang menjadi raja. Kalau kita mau hubungan dengan Tuhan, koneksi kepada Tuhan, jangan lagi dosa yang merajai kita. Jangan lagi keduniawian merajai kita. Jangan lagi, saudaraku yang kasih, narkoba yang merajai, minuman keras yang merajai. Amin. Dan masih banyak lagi. Nggak usah pun saya sebutkan yang lain-lain itu, saudaraku. Biarlah kita menyadari, Yesuslah yang menjadi raja dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kita bisa terkoneksi, saudaraku yang kasih, akuilah segala dosa dan kesalahan kita dan bertobat. Banyak orang mengakui dosanya, tapi tidak bertobat. Akuilah segala dosa dan bertobatlah dengan setengah hati. Jawabnya setengah hati. Saya ulangi, mana yang mau saudara pilih? Bertobat dengan setengah hati. Bertobat dengan segenap hati. Bilang sama temannya, kalau bertobat yang sungguh-sungguh lah. Jangan setengah-setengah hati. Haleluya. Karena sesungguhnya yang memisahkan kita dari Tuhan, yaitu segala dosa-dosa kita. Yesaya 59 ayat 2. Ini ayat hafalan Opung Tesa ini. Opung Tesa Doli. Ya, jadi kalau dia menginjil, dia bersaksi, ikon ipasahadon. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Amin. Jadi jangan putus hubungan kita dengan Tuhan karena dosa. Jangan putus hubungan kita, koneksi kita karena dosa. Haleluya. Saudaraku, supaya kita penuh dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16. Ada keberanian kita untuk datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Dan kedekatan itu sudah menjadi begitu nyata melalui hubungan kita tanpa hambatan, saudaraku, tanpa batas, lewat darah Kristus. Efesus 2:17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Kita baca tadi kan? Jadi dua poin ini, ya, bertobat dan bertobat sungguh-sungguh, menjadikan Yesus menjadi raja, itu akan membuat kita terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, jangan putuskan hubungan dengan Tuhan. Sedangkan di dunia ini pun putus cinta berat, saudaraku. Haleluya. Apalagilah putus rem. Apalagilah putus hubungan dengan Tuhan.
Berat itu berat. Bilang sama temannya, berat saudaraku, putus cinta berat. Apalagi putus rem. Apalagi putus dengan Tuhan. Berat. Haleluya. Mau putus dengan Tuhan? Mau? Enggak. Apa kekuatan kita? Apa daya kita? Tanpa Tuhan gak mampu kita. Gak sanggup kita menjalani hidup kita, hari-hari kita. Dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Nah, jadi saudara yang kasih, punya hubungan. Suami istri hubungannya harus baik. Ada satu cerita. Ini miskomunikasi ya. Miskomunikasi itu artinya bagaimana? Nggak ada nyambung ceritanya, nggak ada nyambung saudaraku hubungannya. Ada satu keluarga miskin, suami istri. Tidurlah mereka di tempat tidur. Istrinya berkata kepada suaminya, "Suamiku, bisakah engkau belikan aku sisir untuk menyisir rambutku?" Kadang rambut istrinya panjang. Lalu suaminya menjawab, "Jangankan beli sisir, tali jamku pun ini nggak bisa ku ganti. Sudah mau copot, sudah mau tanggal." Lalu saudaraku yang kasih, esok paginya semua aktivitas dijalankan, masing-masing menjalankan aktivitasnya. Lalu terpikirlah oleh istrinya, "Aduh, apalah yang kubuat ya, supaya tali jam suamiku itu bisa diganti, bisa yang baru." Lalu dia mengambil keputusan untuk memotong rambutnya dan menjualnya. Lalu dipotonglah rambutnya, gerek. Gak jadi di rebonding. Dijual. Lalu saudaraku yang kekasih, lakulah. Lalu dia beli tali jam untuk suaminya. Tali jam kulit. Supaya tahan lama. Datang suaminya, berpikir lagi, ini di tempat yang berbeda. Ya. Apalah yang kubuat supaya aku bisa beli sisir untuk istriku, menyisir rambutnya yang panjang itu. Dijualnya lah jamnya. Lalu saudaraku dijual jamnya. Lalu dibelilah sisir yang paling cantik. Yang paling mudah untuk bisa menyisir rambutnya. Lalu saudaraku yang kasih, pulanglah mereka. Sama-sama mau memberikan kejutan. Ternyata si suami melihat, wah, asing, isyong. Kalau istriku panjangnya rambutnya. Ini kok udah pendek sekali. Kurang jelas dia dekati. Jangan salah sama mereng. Mana rambutmu yang panjang itu, kenapa dipotong? Iya, aku jual untuk bisa membeli tali jam. Lalu suaminya pun gini, aku pun menjual jamku, gak ada lagi gunanya, itu sudah kujual jamnya untuk bisa beli sisirmu. Artinya bagaimana? Tidak nyambung cerita, tidak ada kejujuran. Amin. Haleluya. Coba kalau hubungan itu baik, ya. Suami istri jujur satu dengan yang lain. Pasti hubungannya, koneksinya baik, damai sejahtera dan sukacita. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi jangan sampai terputus hubungan kita dengan Tuhan.
Yang paling penting hubungan kita baik. Tujuan saudara beribadah pun di tempat ini, bagusnya itu. Tapi kalau nggak ada koneksi, sama kayak sama suami istri tadi, baik pun tujuannya, tapi nggak ada hubungan yang baik, nggak ada, sia-sia saja. Haleluya, haleluya. Biarlah hubungan kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku, Tuhan. Aku mau berubah, aku mau bertobat. Hanya Engkau saja, Yesus Tuhan, di dalam hidupku. Haleluya. Fatal sekali kalau kita jauh daripada Tuhan. Fatal sekali kalau hubungan kita terputus dengan Tuhan. Satu lagi cerita. Tahu saudara, lukisan perjamuan kudus, perjamuan terakhir yang ada di foto-foto di dinding rumah saudara itu? Ke-12 murid, tahu? Itu dilukis oleh Da Vinci, Leonardo da Vinci. Dalam mencari wajah-wajah 12 murid itu, saudara yang kekasih, dia lama sekali untuk bisa mendapatkannya. Tentu yang pertama, wajah seperti Yesuslah yang dia cari. Dia carilah wajah seperti Yesus yang penuh damai, yang penuh sukacita. Sepertinya dia orang yang baik, orang yang rohani, jauh daripada dosa. Saudaraku, 7 tahun ini diselesaikannya. Bayangkan, hanya lukisan itu saja 7 tahun. Yang pertama dia cari wajah seperti Yesus. Tentu di manalah aku cari ya wajah seperti Yesus. Lalu dicarilah ke gereja. Pasti di gereja ini banyak orang rohani. Dia cari di gereja. Masuk gereja 1, masuk lagi gereja 2, masuk lagi gereja 3. Lalu dapatlah, saudaraku, satu pemuda umur 19 tahun. Saudaraku, rasanya dia damai sekali untuk melukis wajahnya, untuk menjadi lakon seperti Tuhan Yesus. Dia lukis. Lalu saudaraku yang kekasih, lakon Yesus sudah selesai. Dia cari lagi. Lakon seperti Petrus, ciri-cirinya, orangnya, sifatnya, ya. Dia cari benar-benar itu, dia observasi saudaraku yang kasih, dia cari, dia teliti. Orang seperti Petrus ini kayak mana ini? Orang yang selalu, orangnya yang gimana ya? Selalu semangat, gegabah. Ya, dia cari. Cemana orang seperti Yohanes ini? Dia cari. 7 tahun lamanya. Terakhirlah, dia cari lakon seperti Judas. Ini yang paling sulit. Haleluya. Dia cari di gereja, nggak dapat. Dia cari di naik klub, nggak dapat. Dia cari di pak tertua, nggak dapat. Lalu saudara, lama dapatnya ini, ya lakon seperti Judas ini. Bayangkanlah sampai selesainya 7 tahun. Gimana saudara menggambar sampai 7 tahun? Leonardo da Vinci, makanya lukisan-lukisan dia itu mahal-mahal. Amin. Haleluya. Dia cari. Nggak dapat. Saudara yang kasih. Lalu, sebelum memasuki tahun ke-7, dapatnya lah lakon seperti Judas ini, tahanan hukuman mati di bawah tanah. Karena memang kemanapun harus dia cari, harus dapat.
Lalu dia minta izin melihat semua tawanan-tawanan. Dia dapatlah satu orang yang begitu sangar, yang begitu raut wajahnya seperti memang penipu, ya. Oh, saudaraku, yang penting memang orang seperti orang-orang benar-benar jahat lah. Cocok ini lakon seperti Judas. Dia melukisnya pun selama 6 bulan. Berapa bulan? 6 bulan. Dia lukis. Sampailah, selesailah. Lalu Leonardo da Vinci berkata, udah, sudah selesai aku melukis. Pulangkanlah dia ke tahanan. Pulangkanlah dia ke penjara. Saudaraku, waktu mau dibawa, dia meronta dan lepas. Lalu datang kepada Leonardo da Vinci. Leo, bereng jo bohikon. Dagi tadaho biau. Dang bah. Isi horor. Dagi tadaho bereng matakas-takas. Lihatlah baik-baik. Bukan Eko Takas Maruba ya. Bereng matakas-takas bohikon. Dagi tadaho. Daong, kata Leonardo. Au do, ngahia dilukis ho. Pernah aku melukis engkau? Di mana? Kapan? Dulu aku pernah engkau lukis sebagai Yesus. Dia terkejut dan terperanjat sampai dia memang tidak kenal lagi lakon seperti Judas ini. Saudaraku yang kekasih, akibatnya putus hubungan dengan Tuhan itu juga lebih berat, lebih parah daripada itu. Yang tadinya wajah seperti Yesus berubah menjadi wajah. Bayangkanlah bagaimana itu saudaraku berubahnya itu. Jauhnya perubahan itu menjadi orang yang sangar, wajahnya wajah yang buruk, wajah orang jahat, wajah pembunuh, wajah saudaraku yang kekasih. Enggak dikenali lagi oleh Leonardo da Vinci. Enggak kenal lagi dia. Itu akibat apa? Akibat tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, janganlah kita nanti jumpa 10 tahun, 15 tahun lagi. Kita nggak kenal lagi. Kenapa? Karena mungkin satu, ada yang di penjara seumur hidup. Ada yang di Nusa Kambangan. Jangan. Sampai kita mati meninggalkan dunia ini, jangan putus hubungan. Jangan putus hubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita benar-benar saudaraku yang kekasih, tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua kehendak daging. Yesuslah yang menjadi raja. Sedangkan putus hubungan dengan koneksi internet pun kita sudah uring-uringan. Coba bayangkan kalau kita pakai Google Map. Kita mau ke saudaraku yang kekasih keluar kota, lalu nggak ada lagi putus, nggak ada lagi penunjuk arah, bingung, kalut, bisa kita jadi emosi. Saudaraku yang kasih, betapalah lebih parahnya kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak ada koneksi dengan Tuhan, tidak ada saudaraku terhubung kepada Tuhan. Pernah merasa tidak terkoneksi dengan Tuhan? Pernah merasa tidak terhubung dengan Tuhan? Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya mulai dingin. Dingin kepada Tuhan. Gak suka lagi berdoa. Gak suka lagi ke gereja. Gak suka lagi memuji, menyembah Tuhan. Gak ada gairah. Gak ada semangat. Daging lebih merajai. Manusia lama lebih menguasai hidup kita. Itu merupakan tanda
tanda-tanda gairah rohani. Sinyal-sinyal sudah mulai hilang. Sinyal jaringan sudah mulai hilang. Jadi kalau jaringan ini sudah mulai timbul, melep, timbul lagi sedikit. Nah, itu tanda-tanda udah mulai kehilangan jaringan. Jadi kita pun begitu. Kalau kita sudah mulai, hari ini minggu ibadah. Nanti 3 minggu lagi melep, nggak datang. Minggu pertama, sel grup. 4 minggu kemudian, nggak tahu tak kemana. Hari ini berdoa, sebulan nggak berdoa. Saudara yang kasih, itu tanda-tanda. Bilang sama temannya, jangan ada tanda-tanda kemunduran kepadamu. Haleluya! Haleluya! Saudara yang kekasih, biarlah kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani, meno, tetap tinggal di dalam Tuhan. Bertahan di posisi menyembah Tuhan, cinta Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih, supaya kita bisa terkoneksi. Kalau kita sudah terkoneksi, ada banyak berkat yang bisa kita terima. Haleluya. Haleluya. Kita menjadi orang yang produktif. Kita menjadi orang yang berbuah. Kita menjadi orang yang melebarkan kerajaan sorga. Terlebih tidak lupa, kita menjadi orang yang menerima janji-janji Tuhan. Itu kalau sudah terkoneksi. Mazmur 145 ayat 18 sampai dengan 20. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Haleluya. Setialah terus dekat dengan Tuhan. Setialah terus terkoneksi dengan Tuhan. Setialah terus terhubung kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, mulailah menyembah Tuhan. Dimanapun, kapanpun. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita jaga. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara yang kasih, itulah yang harus kita kerjakan. Itu yang harus kita lakukan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit.